Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar abang-abang kita ini yang luar biasa, ganteng-ganteng, keren-keren. Ini ada bule satu. Bang, mau ngobrol-ngobrol nih, Fikri kesini mau nanya-nanya tentang kejadian waktu menyelamatkan pengungsi Rohingya. Yang waktu itu kan abang-abang nih, yang waktu itu nolongin di pemirsa lain cerita. Jadi kalau Anda sekalian pengen tahu siapakah yang menyelamatkan para pengungsi, salah satunya nih mereka-mereka ini. Masih banyak yang lain juga. Ini cuma seginian doang apa? Wits. Di belakang nih ada jagoannya kayaknya. Assalamualaikum, apa kabar Bang? Salam. Ini dengan Abang Ibrahim. Bang Ibrahim. Bang Fikri Nurdin. Wih, sama namanya, sama-sama Fikri. Bang siapa? Julfikar. Bang Julfikar. Bang Zakaria sama Bang Bang Mama Nur. Di mana kita mau ngobrolnya, Bang? Di depan situ pun juga boleh. Ini kalau diajak ngobrol di depan berarti gue disuruh panas-panasan ya udah nggak apa-apa. Emang kita ke depan kalau gitu. Kita ke depan. Bang, ini kemarin katanya ini tempat di waktu di tengah laut menampungnya pakai perahu ini ya. Di sini tempat mereka ininya ya. Di Ya, di bawahnya sini ya. kita tampung. Ini Pak, ini kita kutip dari Sambil ke laut. depan, Bang. Langsung orang ini. Ini di numpuk sini. semua di sini nih ya. Numpuk sini sampai ke depan tuh, sampai ke belakang penuh ini semua ini. Penuh semuanya ya. Semua ini. Satu Luar bot biasa. penuh. Itu naikinnya gimana, Bang? Ditarik atau dikasih tangga atau Tidak, kita pakai tali. Kita campak tali ke air, mereka pegang tali, kemudian kita tarik. Sudah sampai pinggir bot gini, baru kita pegang, kita angkat Jadi, ke atas. pemirsa, ini tempat kita berdiri ini adalah tempat di mana para pengungsi Rohingya ini ditolong oleh ini superhero tuh yang begini nih superhero nih. Ini baru superhero. Fikri mau nanya gini, Bang. Pertama kronologi kejadiannya itu gimana? Siapa, Bang Zakaria atau Bang Ibrahim yang menjawab? Pemain Jakarta. Kita dulu gini, kita dulu jam 4:30 tuh ada informasi dari Subuh atau sore tuh? sore ya, setengah 5 sore. Jam 5, 4:30 sore ada informasi sama bot pancing di laut sana tuh dekat sama kita. Kira-kira ada 6 mil dari kita. Ya, orang itu minta tolong bahwa ada warga yang ramai kali di bot tuh udah jatuh ke air semua, udah terkapar di air sampai ratusan. Jadi orang tuh kan nggak sanggup angkat naik karena bot kecil. Jadi mohonlah kami Kalanggar ini mohon dibantu, ya kan. Akhirnya kami koordinasi sama kawan-kawan kami semua tuh berangkat kami ke situ. Akhirnya pas kami sampai ke situ jam setengah 10 malam, kami nengok di situ orangnya sudah berkapar di air semua macam yang informasi itu. Akhirnya kami pakai tali, pakai pelampung, pakai segala peralatan kami yang ada di booth, kami ambil orang-orang itu semua, kami angkat. Kondisi pengungsi Rohingya waktu Abang datang itu gimana, Bang, kondisi mereka? Begitu sampai kami di tempat itu, kami pasang lampu, kami punya lampu dan penerangan kan. Nampak orang yang terkepung-kapung di air semua. Itulah kami berusaha terus semampu kami bantu mereka yang selamat ini, yang masih terapung. Ya. Proses penyelamatannya berapa lama, Bang? Itu kira-kira hampir 2 jam lah. 2 jam ya, 6 perahu tuh ya, tarik satu-satu, naik. Waktu sebelum Abang berangkat itu Abang udah sempat ngubungin kontak-kontakan sama yang di darat? Sudah. Bagian yang bertanggung jawab? Sudah, gitu? sama keamanan Airut lah kita bilang. Waktu itu apa yang Bang sampaikan ke mereka? Sampai bahwasanya ada kapal tenggelam di laut, banyak sekali orang sudah terdampar. Ya. Jadi kami sudah menolongnya. Oke. Sudah menolong, sudah kami muat semua dalam bot. Kalau Fikri nanya Bang Ais, waktu posisi mereka akhirnya datang sampai ke darat ini kondisinya seperti apa, Bang? Sampai ke darat. Fisiknya atau gini kondisinya, atau ada luka-luka atau bagaimana? Luka-luka juga ya? Luka-luka, kondisinya udah lemas, ada yang kena bakar. Udah kelaparan semua tuh. Udah pening-pening semua tuh. Berarti Nah, ini Fikri mau nanya masalah gini, Bang. Yang Fikri tahu di dunia pelayaran itu ada kode etik sendiri ya untuk saling menyelamatkan satu sama lain. Tapi kalau di Langsa ini unik gitu, bukan berdasarkan sekedar kode etik, tapi memang juga ada dari kultur budayanya mewajibkan untuk membantu siapapun yang menjadi korban di tengah laut, tapi dengan kondisi tertentu itu ya, Bang ya. Ya. Bisa dijelasin nggak, Bang, itu aturannya kayak gimana? Begini aturan kita di laut di sini, kalau udah orang tenggelam itu kita harus cari dulu orang tenggelam itu. Oke. Kalau adat laut kami di sini, misalnya orang kami yang tenggelam kami harus cari dulu di laut, tidak bisa melaut kami. Ya. Oh, jadi ada aturan tidak boleh melaut di saat sedang ada orang musibah atau apa, jadi lebih mengutamakan itu dulu. Itu dulu. Dan itu wajib ya katanya, Bang. Wajib. Kalau Dan menurut kami wajib. Adat laut kami wajib.
Menurut agama kita juga wajib. Wajib. Ya, jadi seimbang dia, harus kita tolong dia. 1000 kali lagi tenggelam, orang tenggelam itu atau orang terapung 1000 kali lagi kita ambil. Ya, ada istilah lain. Jadi kalau sedikit singkat cerita lagi, nah sekarang penghargaan sendiri ke abang-abang ini atau dari badan tertentu atau dari anggota-anggota apa gitu ada nggak sih bang? Belum, sampai sekarang belum ada. Bang, gue pengen lihat-lihat boleh ya? Boleh. Kita lihat-lihat. Yuk. Oke. Go. Sampai anak dili, sampai anak membolok. Ada yang tenggelam. Oh Fahmi, biarin aja. Pemirsa, panglimanya di sana. Oke, pemirsa lain cerita, sekarang udah di segmen terakhir, langsung gue bareng sama panglimanya. Apa kabar, Om? Nih, panglima laut nih. Bro, ini istilahnya keren ya, Om. Jadi, panglima laut ini tuh sebagai apanya nih, Om? Ceritanya nih, Om? Kalau di sini. Panglima laut ini sebagai pengatur adat. Pengatur adatnya. Lagi pun untuk memperpanjang tangan dari pemerintahan. Om Jafar, ini ada sesuatu yang menarik buat Fikri adalah di sini ada salah satu aturan yang salah satu aturan itu kalau nggak salah gini bentuknya. Di saat ada yang butuh pertolongan dan kemudian si kapten ini tidak menolong, dia mendapatkan sebuah sanksi dari aturan adat. Sanksinya itu apa tuh, Om? Sanksinya berupa ini, ketika ada laporan bahwasanya rekan-rekannya menerima laporan itu sudah mengetahui dilaporkan, jadi orang itu melaporkan sama saya, sama kita Panglima Laut. Ya. Jadi sudah ada ketentuan, sanksi-sanksi sudah tercantum itu, ada bunyi-bunyinya sanksi itu. Kita berikan sanksi kepada orang tersebut yang tidak mau menolong, sudah tahu tidak mau menolong. Kita berikan sanksi hanya 1 bulan, tidak boleh ke laut. Oh, 1 bulan tidak boleh ke laut. Tetapi yang kita berikan sanksi itu kepada kaptennya, Ya. bukan kapalnya. Nah, kenapa? Berhubungan yang kerja ini kan kapten, yang memberi perintah itu kapten, makanya kita Keputusan sanksikan ada di kepada kapten, kapten. ya. Oke. Om Jafar, ini pertanyaan terakhir, tanggapan Om Jafar untuk para nelayan-nelayan nih, para kapten-kapten yang nolong kemarin, para pengungsi Rohingya gimana tuh, Om? Harapan saya bagi yang menolong pertama ini supaya diperhatikan lah, bukan diperhatikan secara material, Ya. cuma setidaknya ada konfirmasi. Ada bahasa istilah gampangnya ya, bagaimana? Om ya. Setidaknya pihak-pihak terkait itu mengucapkan terima kasih saja yang kepada pihak yang Setidaknya yang pada membantu ini yang membantu ya. pertama ini. Om, Fikri pamit ya, mau pulang ke Sama-sama. Bogor nih. Iya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati nanti di laut, Om. Pemirsa lain cerita, perjalanan kita di episode ini luar biasa, kita ngedapetin banyak ilmunya. Salah satunya kita ngedapetin ilmu yang luar biasa dari warga Aceh, khususnya di Kuala Langsa. Warga Aceh di Kuala Langsa ini luar biasa, karena buat gue, mereka yang selayaknya dibilang sebagai seorang pahlawan. Ilmu yang paling penting buat kita di sini adalah di saat kita mau menolong seseorang, jangan pernah berhitung dari apa yang akan kita lakukan, apa yang akan menjadi dampak ke diri kitanya, ada feedback atau tidak, ucapan terima kasih atau tidak, itu nggak penting. Yang paling penting adalah kita sadar bahwa kita sebagai manusia harus saling membantu satu sama lain. Sudahkah kita menjadi manusia yang seperti apa Tuhan mau? Jangan dijawab, jawab aja sama diri sendiri. Fikri Rasta undur diri, ciao.